Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 SMK Nurul Azhar? Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Ini adalah pertemuan kelima mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Namun karena pertemuan keempat kemarin adalah evaluasi, maka hari ini baru materi yang keempat. Hari ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu proses produksi massal. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perencanaan produksi massal, maka di bab 2 ini kita akan membahas tentang prosesnya, ya, proses produksi massal. Peta konsep di bab 2 ini, babnya adalah proses produksi massal, dan subbabnya ada proses produksi, dan yang kedua adalah perakitan produk. Proses produksi. Pengertian proses produksi. Menurut As-Sauri tahun 1995 menyebutkan bahwa proses diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Sedangkan menurut Ahyari tahun 2002 menyebutkan bahwa proses juga diartikan sebagai cara, metode, dan teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Jadi, dari definisi baik dari As-Sauri maupun dari Ahyari dapat disimpulkan bahwa proses produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi proses produksi itu adalah menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang. Artinya baik itu menciptakan produk baru ataupun produk yang sudah ada ditambah nilai kegunaannya atau diperbaharui menjadi lebih banyak kegunaannya lagi. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya adalah segala sesuatu atau semua yang mencakup kebutuhan dalam memproduksi suatu barang. Selanjutnya, jenis-jenis faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat adalah faktor produksi keahlian atau skill. Kita bahas satu persatu. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang tersedia di alam yang bisa digunakan dalam proses produksi. Artinya, semua atau sumber daya alam, semua kekayaan yang terdapat di alam yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dalam proses produksi atau proses pembuatan suatu produk.
Contohnya, tanah, air, udara, dan barang tambang. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi insani yang secara langsung atau tidak menjalankan proses produksi. Artinya adalah seseorang yang berkecimpung baik dia melakukan proses secara langsung maupun tidak dalam proses produksi. Jadi, baik itu bosnya, baik itu karyawannya yang mengerjakan proses produksi ataupun atasannya yang menyuruh atau memerintah untuk membuat produksi barang, itu semua dikategorikan dalam faktor produksi tenaga kerja atau semua yang berkecimpung dalam dunia usaha memproduksi barang. Tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan kualitas dan sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja menurut kualitas kerja yang terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja keterampilan, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memenuhi keahlian di bidangnya. Artinya adalah seorang tenaga kerja yang memerlukan pendidikan, memerlukan sekolah untuk dapat menjadi seorang ahli dalam bidangnya. Contohnya dokter. Sebelum dia menjadi seorang dokter, sebelumnya pasti dia pernah melakukan pendidikan kedokteran. Yang kedua adalah tenaga kerja keterampilan. Tenaga kerja keterampilan adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau keahlian di bidang tertentu, sehingga dia mahir di bidangnya. Contohnya, sopir, tukang las, montir, dan lain sebagainya. Jadi misal seorang tukang las atau welder, pasti sebelumnya dia pernah melakukan pembelajaran atau melakukan kursus sebelum dia mahir pada bidangnya. Sehingga dia punya sertifikat yang bisa dia gunakan untuk mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak melalui proses pendidikan ataupun latihan. Contohnya, tukang sapu. Tukang sapu itu tidak perlu melakukan pendidikan terlebih dahulu atau melakukan kursus terlebih dahulu agar bisa dia menjadi tukang sapu gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan atau tidak perlu melalui proses pendidikan maupun kursus dan latihan. Selanjutnya, tenaga kerja menurut sifat kerja. Tenaga kerja menurut sifat kerja terdiri dari dua. Yang pertama adalah tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya, seorang guru, seorang dosen, seorang pengacara. Jadi, seseorang tersebut melakukan pekerjaan menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Jadi, pekerjaan yang ia jalani itu melalui atau menggunakan pemikiran, menggunakan pikiran, perasaan, dan karsa. Yang kedua adalah tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi.
Misalnya, kuli panggul di pasar. Itu dia kerja berdasarkan kekuatan fisiknya, berdasarkan kekuatan jasmaninya. Sedangkan tadi bedanya dengan tenaga kerja rohani itu menggunakan akal pikiran dan perasaan dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya, faktor produksi modal. Jadi tadi faktor produksi itu terdiri dari faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, dan yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses barang atau jasa lain. Artinya adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam produksi. Jadi, fungsi dari faktor produksi modal sebagai penunjang untuk mempercepat atau menambah kemampuan dalam produksi. Modal digolongkan menjadi 4 dasar, yaitu yang pertama, pembagian modal atas dasar sumber. Yang kedua, pembagian modal atas dasar bentuk. Yang ketiga, pembagian modal atas dasar kepemilikan. Dan yang keempat adalah pembagian modal menurut sifat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembagian modal atas dasar sumber. Terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu adalah modal yang berdasarkan dari perusahaan itu sendiri. Contohnya, setoran modal dari pemilik perusahaan. Jadi, modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan. Contohnya, modal dari pinjaman bank dan pinjaman orang lain gitu misal. Nah, itu adalah modal asing atau modal yang bersumber dari luar perusahaan. Yang kedua adalah pembagian modal atas dasar bentuk. Bentuk modal itu ada modal konkret dan yang kedua ada modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang terlihat secara nyata dalam proses produksi. Contohnya, yang dapat terlihat modal dalam proses produksi itu apa? Contohnya, gedung, mobil yang digunakan dalam atau mobil inventaris namanya, yang dipergunakan untuk proses produksi. Terus juga peralatan untuk proses produksi. Itu juga termasuk modal konkret atau modal yang terlihat nyata bentuknya. Yang kedua, modal abstrak, yaitu modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Contohnya, hak cipta, hak paten, atau hak merek dagang. Nah, hak cipta, hak paten, hak merek dagang itu adalah modal abstrak. Modal yang tidak terlihat wujudnya tetapi mempunyai nilai arti bagi perusahaan. Berbeda dari modal konkret. Kalau modal konkret itu yang terlihat nyata wujudnya. Kalau modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat wujudnya tetapi bernilai bagi perusahaan. Yang ketiga, pembagian modal atas dasar kepemilikan. Yang pertama adalah modal individu dan yang kedua adalah modal masyarakat. Modal individu yaitu modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya, menyewakan sebuah rumah, menyewakan sebuah kontrakan,
menyewakan sebuah gedung untuk pabrik. Itu adalah modal individu atau modal sendiri yang hasilnya adalah menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Yang kedua adalah modal masyarakat atau modal umum, yaitu modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Misalnya, pasar. Pasar itu modalnya dari pemerintah, tetapi digunakan oleh masyarakat umum. Sama seperti halnya rumah sakit. Rumah sakit itu miliknya pemerintah. Kalau misalnya yang RSUD itu ya, Rumah Sakit Umum Daerah itu adalah miliknya pemerintah tapi digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ada lagi stasiun, terus bandara dan lain-lain. Itu adalah miliknya pemerintah tetapi fasilitasnya digunakan oleh masyarakat umum. Pembagian modal yang terakhir adalah pembagian modal menurut sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Contohnya, mesin. Mesin itu belinya sekali tapi bisa digunakan berkali-kali. Artinya, modal yang bisa digunakan secara berulang-ulang tetapi modalnya hanya tetap atau satu kali. Selanjutnya modal lancar, yaitu modal yang habis digunakan dalam sekali proses produksi. Contohnya, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebuah produk. Jadi, belinya sekali juga habisnya sekali gitu. Tidak bisa dipergunakan lagi karena sekali pakai itu habis. Artinya, modal yang habis digunakan dalam sekali proses produksi. Faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Faktor produksi keahlian atau kewirausahaan adalah keahlian seorang pengusaha dalam mengelola faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi, faktor keahlian itu adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang pengusaha atau wirausahawan dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Hal pokok yang harus dikuasai oleh seorang pengusaha atau wirausahawan dalam melakukan kegiatan produksi adalah biasa disebut dengan POWAJ, yaitu P. Planning, O. Organizing, A. Actualing, C. Controlling. Kita bahas satu persatu. P. Planning atau perencanaan. Jadi seorang wirausaha, seorang pengusaha yang akan membuat suatu usaha, yang akan membuat suatu produk, harus mempunyai planning terlebih dahulu sebelum melakukan proses produksi. Mempunyai perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu mencakup penentuan tujuan, penyusunan strategi, rencana modal, ataupun biaya. Strategi bisnis, baik itu visi dan misi serta kebijakan alternatif. Jadi, sebelum melakukan proses produksi itu kita harus punya planning terlebih dahulu. Apa yang mau kita buat? Dari mana modal yang kita butuhkan? Alat-alat apa saja yang perlu kita punyai? Strategi yang bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, cakupan-cakupan tersebut adalah tujuan yang akan kita capai dalam proses planning atau perencanaan.
Yang kedua adalah organizing, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian itu meliputi struktur organisasi, spesialisasi kerja, hubungan kerja, dan lain-lain. Jadi, sumber daya manusia yang kita kelola dalam melakukan proses produksi. Misal, siapa sih yang bakal memproduksi barangnya? Struktur organisasi di perusahaan kita itu siapa, bagiannya apa, itu harus direncanakan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah actualing atau pengarahan. Jadi, setelah kita punya rencana, kita punya planning, yang kedua kita punya sumber daya manusianya, kita kelola sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah pengarahan atau actualing. Pengarahan itu mencakup bimbingan atau motivasi terhadap karyawan yang menjalankan tugasnya masing-masing, meliputi pengawasan tugas-tugas pekerjaan mereka. Jadi, setelah kita punya planning, kita punya organisasi atau kita punya sumber daya manusianya, yang ketiga, kita arahkan, kita motivasi orang tersebut untuk melakukan proses produksi dengan menjalankan tugasnya dengan baik atau dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan itu mencakup kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan perusahaan terhadap pekerjaan masing-masing bagian. Jadi, setelah kita punya planning, kita punya rencana untuk membuat suatu produk atau memproduksi suatu barang. Yang kedua, kita punya karyawan yang akan mengelola perusahaan kita, yang akan menjalankan kegiatan produksi kita. Yang ketiga, kita beri arahan, kita beri motivasi, kita beri wejangan atau kita beri instruksi-instruksi untuk melakukan kegiatan produksi kita. Dan yang terakhir, setelah kita arahkan, kita kasih motivasi, yang terakhir tinggal kita awasi. Kita kontrol pekerjaan mereka, sesuaikah dengan tujuan perusahaan kita? Sesuaikah dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan, gitu ya. Jadi, 4 pokok yang harus dikuasai oleh seorang pengusaha itu, yang pertama tadi perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Materi hari ini cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan, bisa langsung komen di video ini atau bisa ditanyakan via WhatsApp ke nomor Ibu. Jangan lupa materi-materi yang penting itu dicatat sebagai bahan belajar kalian. Sampai bertemu di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.